Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elram Abilia Priyono dengan NIM 1C0222046 dan pada kesempatan kali ini saya ingin memenuhi tugas dari akuntansi keperilakuan, yaitu aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan pengambil keputusan dengan dosen pengampu. Yang pertama ada Pak Dr. Wirim Eka Putra dan juga yang kedua ada Ibu Dr. Wira Lestari. Langsung saja kepada materi pertama, yaitu proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses yang selalu berada dan dijalani oleh setiap manusia dalam hidup bermasyarakat. Di dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan manusia menuntut banyak keputusan yang harus dibuat. Hampir setiap saat selalu ada keputusan yang dibuat, baik di dalam rumah tangga, di jalan, di kantor, atau di mana saja di dalam masyarakat. Keputusan dapat dibuat oleh individu, kelompok individu, organisasi, atau dapat pula keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Proses pengambilan keputusan adalah salah satu mekanisme pemikiran manusia yang paling kompleks karena berbagai faktor dan tidak akan campur tangan di dalamnya dengan hasil yang berbeda. Yang kedua, cara mengambilan keputusan dalam organisasi. Berbagai pendekatan dalam pengambilan keputusan, seperti menggunakan pendekatan rasional dengan menganalisis variabel-variabel terkait, menggunakan metode tertentu dengan tahapan yang jelas dan dikerjakan oleh tenaga profesional. Tenaga profesional adalah mereka yang memiliki kompetensi bidang yang diteliti dan mampu memilih metode penelitian yang tepat dan menggunakannya. Dengan proses tersebut, maka keputusan rasional memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dan dapat membuat akuntabilitas dan dijelaskan mengapa suatu keputusan dapat diambil. Berdasarkan alasan tersebut, para pemimpin berupaya mengambil keputusan dengan metode rasional dan menggunakan metode analisis seperti SWOT, Cause and Effect Analysis, Valuation Analysis, dan lain sebagainya. Metode pengambilan keputusan yang rasional memang merupakan metode yang diunggulkan oleh berbagai pihak, tetapi hasil keputusan yang dihasilkan tidak selamanya benar, dalam artian tidak dapat mengubah situasi menjadi lebih baik atau memberikan keuntungan yang diharapkan. Bahkan, mungkin terdapat keputusan yang sifatnya merugikan. Yang ketiga, teknik pengambilan keputusan. Yang pertama ada teknik partisipatif. Kebanyakan teknik orientasi pada perilaku, setidaknya secara tradisional, masuk dalam kategori partisipatif. Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok dalam proses yang dapat dilakukan secara formal maupun informal dan memerlukan interaksi intelektual, emosional, dan fisik. Yang kedua, teknik keputusan kelompok. Kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini, sehingga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan tim menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. Sejumlah skema keputusan sosial muncul dari penelitian psikologi sosial. Skema tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada skema kemenangan mayoritas. Yang kedua ada skema kemenangan sebenarnya. Yang ketiga ada skema mayoritas 2/3. Dan yang keempat atau terakhir ada aturan perubahan pertama. 3. Teknik Delphi. Teknik Delphi dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Saat ini, berbagai organisasi bisnis, pendidikan pemerintahan, kesehatan, dan militer menggunakan Delphi. Tidak ada teknik keputusan yang dapat memprediksi masa depan, tetapi teknik Delphi mampu meramal dengan baik. Yang keempat, teknik kelompok nominal. Saat pendekatan kelompok nominal murni dikembangkan menjadi teknik khusus untuk mengambil keputusan dalam organisasi, pendekatan ini dinamakan nominal group teknik atau NGT dan terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama, munculnya gagasan yang tidak dapat dinyatakan melalui tulisan. Yang kedua, umpan balik round robin dari anggota kelompok yang mencatat setiap ide dalam frasa pendek pada flip chart atau papan tulis. Yang ketiga, pembahasan dari setiap gagasan yang tercatat untuk melakukan klarifikasi dan evaluasi. Yang keempat, voting individu mengenai gagasan yang menjadi prioritas dengan keputusan kelompok yang diambil secara matematis berdasarkan peringkat. Yang keempat, ada asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. A. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan. Perusahaan dapat menjawab sebagai unit pengambilan keputusan yang serupa dalam banyak hal dengan seorang individu. Masalah keputusan yang dihadapi perusahaan begitu banyak dan kompleks. Masalah tersebut seringkali melibatkan lebih dari satu departemen atau aktivitas tertentu. Keputusan yang bersifat rutin atau berulang kali muncul secara teratur, sementara keputusan lainnya biasanya bersifat unik dan tidak terulang. B. Pengambilan keputusan dengan konsensus versus aturan mayoritas. Selain mengimplikasi akurasi, konsensus juga dianggap mendorong individu untuk membagi pengetahuan dan keahlian mereka secara lebih bebas dan menginspirasi mereka untuk mengomunikasikan seluruh informasi yang relevan. Beberapa orang mengklaim bahwa hal tersebut memotivasi anggota kelompok untuk melakukan yang terbaik dalam implementasi untuk memastikan pencapaian tujuan kelompok tersebut. Pengambilan keputusan dengan konsensus membutuhkan lebih banyak waktu daripada pengambilan keputusan dengan aturan yang canggih. Pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus para pakar.
Proses pengambilan keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkat pengalaman sebelumnya dari individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Studi yang dilakukan para ilmuwan mengungkapkan bahwa ada sejumlah perbedaan yang menarik dalam strategi dan pendekatan yang digunakan, serta data spesifik yang dipilih oleh para pakar dan pendatang baru ketika mengambil keputusan berdasarkan informasi akuntansi atau informasi keuangan lainnya. Pengujian informasi. Studi itu menunjukkan bahwa baik para pakar maupun para pendatang baru menerjemahkan informasi keuangan ke dalam istilah kualitatif dan menggunakan metode yang serupa. B. Integrasi pengamatan dan temuan. Dalam konteks ini, integrasi melibatkan pengelompokan atas pengamatan baik berdasarkan hubungan sebab akibat maupun berdasarkan komponen fungsional dari perusahaan. C. Pertimbangan. Pertimbangan yang digunakan selama proses pengambilan keputusan tampak lebih jelas dalam merumuskan hipotesis, mengembangkan petunjuk dalam rumusan keputusan akhir, dan dalam menyusun ringkasan-ringkasan temuan. Ada F, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Banyak riset telah diarahkan pada bagaimana perbedaan psikologis memengaruhi keputusan. Perbedaan psikologis individu dapat dibagi meliputi dua kategori, kepribadian dan gaya kognitif. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada acara atau metode dengan mana seorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. A. Peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajemen memengaruhi kejadian atau tindakan masa depan. Keputusan tersebut dapat memengaruhi hanya satu peristiwa masa depan atau memengaruhi semua kejadian atau tindakan setelah keputusan itu dibuat. B. Data akuntansi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah. Akuntansi dapat berfungsi sebagai stimulus dalam pengenalan masalah melalui pelaporan deviasi kinerja dari sasaran standar atau anggaran, atau melalui pemberian informasi kepada manajer bahwa mereka gagal untuk mencapai target output atau laba yang ditentukan sebelumnya. C. Dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan. Dua elemen lainnya yang memengaruhi keyakinan yang diberikan pada informasi akuntansi adalah permintaan dan persaingan. D. Hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi. Informasi akuntansi adalah salah satu input dalam model pengambilan keputusan. Input tersebut dapat bersifat keuangan, non-keuangan, atau bahkan tidak dapat dikuantifikasi, tergantung pada keputusan para pengambil keputusan. Apakah input tertentu tersebut relevan atau tidak? E. Umpan balik. Pengambilan keputusan harus menerima informasi mengenai perubahan tersebut atau memiliki umpan balik tidak langsung mengenai perubahan tersebut. F. Fiksasi fungsional. Hal ini merupakan fenomena keperilakuan yang mengimplikasi ketidakmampuan di pihak pengguna informasi akuntansi untuk memahami apa yang tersirat di balik label yang diberikan kepada suatu angka. Baiklah, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan saya dalam pengejaan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.